Di dalam satu semester ini kita akan membahas tentang sistem komunikasi dan penyuluhan pembangunan. Kenapa kita sama-sama belajar sistem? Karena selama ini kehidupan ini tidak terlepas dari lingkungan kita, tidak terlepas dari satu sama lain. Sedangkan kebanyakan cara berpikir itu masih parsial. Sedangkan berpikir sistem itu holistik. Semua yang terkait harus diperhitungkan secara realita itu. Sehingga sudah saatnya berpikir sistem itu kita terapkan di dalam kehidupan kita, di dalam penyuluhan ini dan pemberdayaan masyarakat ini. Paket standar kompetensi, setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan, menganalisis, dan merancang pengembangan sistem komunikasi pembangunan. Dengan menerapkan teori-teori dan prinsip-prinsip serta langkah-langkah pengembangan sistem komunikasi dan penyuluhan pembangunan yang efektif. Pembangunan itu merupakan sistem komunikasi yang khas, yang punya karakter utama pendidikan, mendidik, mencerdaskan. Tidak hanya sekedar menerangi, tapi lebih pada mencerdaskan sehingga mampu menjadi subjek, mampu berdaya. Baik itu dalam organisasi maupun dalam kehidupan sosial lainnya. Diharapkan mahasiswa mampu mengembangkan alternatif jaringan organisasi, komunikasi organisasi, ya, untuk pengorganisasian komunikasi dan penyuluhan pembangunan yang efektif. Serta mampu merekayasa ulang re-engineering berdasarkan hasil analisis dan evaluasi faktor-faktor dalam pengelolaan sistem dan juga jaringan komunikasi dan penyuluhan pembangunan sehingga menjadi semakin lebih efektif dan efisien. Kita bisa mengkritisi satu sistem komunikasi dan penyuluhan dan bisa menganalisis, mengevaluasi, dan merancang untuk perbaikannya. Kita ingat sedikit di dalam mata kuliah apa dulu itu ya, tentang pembangunan. Pembangunan itu adalah suatu transformasi dalam arti perubahan struktural, yaitu perubahan dalam struktur ekonomi masyarakat, pola-pola hubungan di dalam kehidupan ekonomi masyarakat, yang meliputi perubahan pada perimbangan-perimbangan keadaan yang melekat pada landasan kegiatan ekonomi dan bentuk susunan ekonomi. Itu dikembangkan oleh Sumitro. Bank Dunia mengatakan bahwa Sumitro tadi melihat dari struktur ekonomi, dalam ekonomi itu belakangan baru sadari pentingnya sumber daya manusia, human capital, sebagai human capital, jadi bukan sebagai sumber daya tapi sebagai potensi insani, dan sosial capital juga. Jadi, nah itulah bidang-bidang kita. Menurut Bank Dunia, pembangunan berkaitan dengan perbaikan kualitas hidup rakyat. Dan kalau nama komunikasi pembangunan dan penyuluhan pembangunan, itu menyangkut bagaimana perbaikan kualitas hidup rakyat melalui komunikasi, khususnya melalui penyuluhan, pendidikan non-formal. Sehingga di dalam setiap penelitian kita, selain kita membahas dengan teori komunikasi yang banyak ditekuni dari bidang ilmu komunikasi, juga harus berujung pada bagaimana strategi meningkatkan perbaikan kualitas hidup ini. Disertasi kita, tesis kita, riset kita, muaranya bagaimana teori-teori komunikasi dan penyuluhan pembangunan ini bisa meningkatkan kualitas hidup rakyat. Perbaikan kualitas hidup rakyat itulah hakikat pembangunan.
Antara lain mulai memperluas kemampuan human capital, sosial capital untuk membentuk masa depan mereka sendiri. Artinya mereka menjadi subjek. Membentuk kemampuan untuk menjadi subjek sehingga berfungsi sosial dengan baik. Dan demikian secara umum pembangunan menuntut pendapatan per kapita yang lebih tinggi. Itu sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Sumitro tadi. Dan hal-hal yang lain yang lebih luas, lebih kompleks, dengan mengikuti perkembangan atau perubahan-perubahan yang terjadi. Nanti akan kita bahas yang perubahan sosial. Dan perubahan sosial, penyuluhan adalah perubahan yang direncanakan by design untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat. Dari perspektif humanis, pembangunan itu dilihatnya sebagai pembebasan dari kemelaratan, dari kebodohan, dari tekanan dominasi oleh pihak lain. Kadang-kadang dimensi dari barat, kadang-kadang bias pada kepentingan. Pembebasan dari kebodohan ini kurang ya, dapat tekanan. Tapi kebebasan dari kemelaratan ini menjadi tekanan karena apa? Ada bias-bias kepentingan politik. Dengan bebas dari kemelaratan gitu, kita bisa jadi target pasar. Konspirasi, nanti dalam perubahan sosial ada teori konspirasi, bahas tentang itu. Jadi, lebih pada meningkatkan pendapatan dan mengatasi kemelaratan. Kalau kita mau kokoh, tangguh ya, membebaskan dari kebodohan dan dari dominasi dengan berkeadilan, dengan memupuk harga diri dan rasa penuh daya guna atau kemampuan, kompetensi untuk mampu membuat pilihan-pilihan mengenai masa depan. Kalau dalam istilah kemandirian yang sudah kita bahas selama ini, mampu mandiri, mempunyai daya saring, membuat pilihan. Makin banyak pilihan, makin baik kita memilih yang terbaik dari yang ada. Jadi, membuat alternatif masa depan. Tidak seperti kacamata kuda, tapi kita bisa melihat banyak hal, tapi fokus. Fokus yang kita pilih itu setelah kita memilih, yang setelah kita melihat hal-hal yang terkait, yang relevan. Implikasinya adalah pengembangan kapasitas untuk melakukan perubahan, mewujudkan keadilan dalam distribusi ekonomi, pemberdayaan masyarakat, adanya saling ketergantungan, interdependen, dan keberlanjutan. Jadi ini relevan dengan konsep kemandirian yang selama ini kita bahas. Daya saring, daya saing, daya sanding, dan daya adaptasi. Keberlanjutan itu hanya terjadi kalau kita mempunyai daya adaptasi yang tepat. Kalau tidak, terseret-seret, ya, terseok-seok. Nah, ini sebenarnya sudah dikembangkan oleh Bryan dan White tahun 87. Bukunya nanti silakan dicoba ditelusuri di Google. Jadi pengembangan kapasitas. Jadi dengan melihat definisi ini, kita sudah bisa membayangkan bidang penelitian kita itu yang bisa menemukan novelty itu apa. Merubah perilaku, meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan bisa mengatasi, membebaskan dari kebodohan, dari dominasi, dan lain-lain. Ketidakadilan, dan sebagainya. Pemberdayaan, nah itu kata-kata yang bisa kita jadikan kata kunci
topik penelitian kita. Sekarang, kenapa aktual? Karena terjadi perubahan lingkungan strategis. Sehingga untuk mewujudkan itu semua memerlukan kreativitas dan inovasi. Pembangunan menurut Michael Todaro ya, tahun 2000 berapa itu? 7 berapa ya? Pendidikannya mengandung 3 nilai utama, yaitu menunjang kelangsungan hidup. Bagaimana kondisi yang dikembangkan itu bisa menunjang kelangsungan hidup. Meningkatkan harga diri, martabat. Dan kemerdekaan, pembebasan dari penjajahan atau dominasi atau subordinasi, dan juga perbudakan. Jika kita hanya menjadi pekerja, maka itu ya identik dengan perbudakan. Kadang-kadang dilematis. Kita mengundang investor, mereka bosnya, kita jadi budaknya. Oleh karena itu, dan faktanya, ketika terjadi krisis, kalau macam bentuk krisis, siapa yang bertahan? Ya, masyarakat yang mandiri, UKM-UKM yang sudah yang menyelamatkan bangsa ini, seperti krisis moneter kemarin kan, pertanian dan UKM-UKM itu menjadi penyelamat bangsa dan negara. Mestinya kita tidak terlena di situ, tidak untuk abai terhadap kondisi itu, realita itu. Jadi, kalau kita bicara tentang penyuluhan pembangunan, komunikasi pembangunan, maka 3 hal ini yang penting kita bisain dengan ilmu kita untuk berubah. Melalui perubahan perilaku, kognitif, afektif, psikomotorik, konatif, motivasi, dan sebagainya. Kapasitas, kemandirian, banyak ya, keberdayaan, dan seterusnya. Yang itu mungkin kalau kita nggak ada kata pembangunan, tidak menjadi orientasi utama. Ya. Ada yang meneliti itu, tapi bukan dari tanggung jawab utama. Tapi kalau kita ada kata pembangunan di dalam program kita itu, ya tanggung jawabnya ini. Apa yang membuat pembangunan itu mensejahterakan, meningkatkan kualitas hidup rakyat, manusia, masyarakat, dan bangsa. Dan itu juga yang menjadi tujuan negara kita. Salah satunya yang sangat menonjol adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Ini sekedar mengingatkan saja. Kini kita sudah masuk ke dalam era globalisasi dan sudah masuk ke abad 21. Kita harus pandai membaca tantangan, tuntutan, dan peluang. Itulah daya adaptasi yang bersifat antisipatif. Mampu membaca tantangan, tuntutan, dan peluang. Sehingga kita punya daya saring yang tepat. Sesuatu yang baik pada suatu waktu belum tentu baik di masa yang akan datang. Karena apa? Karena lingkungan strategis kita berubah. Itu saya kira ya. Sehingga tantangan, tuntutan, peluang ini tidak selalu sama. Kalau kita menemukan dan menemukan alternatif solusinya, itu susah novelty. Karena lingkungannya berubah. Sehingga dalam penelitian kita bisa merumuskan paradigma pembangunan di bidang komunikasi dan atau terutama kalau di BPN adalah penyuluhan pembangunan. Ini kita refresh apa yang sudah kita bahas.
Karena sistem yang kita bangun ini tidak luput dari lingkungan seperti ini. Jadi kita bisa baca-baca, mengumpulkan literatur, buku-buku yang berkaitan dengan ini. Maka itu akan bermanfaat. Di dalam menuliskan novel menemukan novel nanti. Jadi faktor-faktor yang berkaitan dengan nilai-nilai utama pembangunan yaitu kelangsungan hidup, harga diri, dan kemerdekaan tadi. Nilai utamanya itu tiga itu. Kelangsungan hidup, harga diri, martabat, ya, dan kemerdekaan. Dalam arti kita sudah merdeka tapi belum bebas. Bebas dari dominasi, bebas dari perbudakan, bebas dari kemiskinan, ya, keterisolasian. Inilah menjadi fokus kita. Kekuatan kita di IPB itu di situ. Dibanding program studi komunikasi yang lain. Monggo silakan diraih itu. Menyangkut keadilan, pemberdayaan, keberlanjutan, adaptasi terhadap situasi lingkungan strategis yang berubah, saling ketergantungan. Nanti ke depan itu, kalau kita mampu mengembangkan kemandirian semacam itu, saling tergantungan itu, maka dominasi itu nggak laku. Trik-trik penipuan itu nggak laku. Karena orang akan lebih menyukai saling tergantungan ini. Tersisih lah. Kalau sekarang kan masih karena kita belum mandiri, saling tergantungan ini kita memang tidak dikembangkan, tidak ingin dikembangkan, tidak boleh berkembang oleh yang mendominasi. Segala macam cara lah. Dan mereka, orang-orang pihak yang mendominasi itu mempelajari betul itu. VOC bertahan 3,5 tahun di Indonesia karena dia mempelajari antropologi bangsa ini. Sampai mempelajari etnosentris, stereotip untuk bisa mengadu domba memecah belah. Sekarang kita lihat di Myanmar kemarin konflik juga ya. Di Amerika konflik juga. Percaya atau tidak, memang saatnya bangsa Indonesia ini, Nusantara ini, kalau tidak konflik melulu, akan naik. Rodanya itu akan di atas. Nggak ada dalam ilmu akademik itu, tapi itu ilmu para warisan orang leluhur kita. Nusantara ini saatnya ke atas. Dan untuk naik itu memang diperlukan tiang-tiang. Tiang itu adalah aturan-aturan hukum yang kokoh, yang teruji. Jadi kalau sekarang kita mengalami berbagai kejadian ini, kita mesti yakin bahwa kita sedang menguji tiang-tiang itu. Pilar-pilar itu. Pilar itu adalah aturan, norma, nilai. Kita harus menemukan norma nilai yang teruji, mewujudkan tujuan nasional. Dan juga menyangkut pengembangan kapasitas. Sehingga di dalam pembahasan orasi saya itu, 5-5-nya ini ada. Silahkan diambil yang mana yang menjadi inspirasi, yang tertarik di orasi. 3 tahun setelah saya jadi guru besar itu baru dapat kesempatan orasi 2010. Dan hambatan-hambatan yang dikemukakan oleh
Jing Han tahun 2003. Seperti lingkaran setan. Mana dulu yang diputus? Produktivitas rendah, perbaiki, pendapatan rendah, teratasi, ya. Permintaan tabungan rendah bisa ditingkatkan. Masyarakat pesisir itu tahun 2000 di Pelabuhan Ratu, saya memberdayakan masyarakat di pesisir selatan. Itu belum satu orang pun yang punya tabungan, buku tabungan di bank, ya, taruhnya di bawah meja. Akibatnya apa? Itu menyangkut better living, salah satu yang ingin diwujudkan oleh pembangunan penyuluhan ini. Akibatnya kalau dapat besar, jadikan pesta pora, habis lagi uangnya, tergantung lagi pada tengkulak para nelayan itu. Ketika kami di sana, kepala desanya bilang, saya akan membuat buku tabungan, dan dia pertama yang punya buku tabungan, dia tunjukkan. Nah, lama kemudian lainnya mengikuti. Dan kemudian pesta pora, menghabiskan uang dengan berbagai kegiatan pesta itu bisa terkendali dengan sendirinya oleh masyarakat sendiri, bukan oleh pihak luar. Nah, kalau tabungan rendah, potensi investasi juga jadi rendah. Tapi kalau tabungan bisa meningkat, bisa investasi untuk menyekolahkan anak, untuk hal-hal yang produktif lainnya. Sehingga di daerah-daerah yang nggak punya tabungan seperti itu, biasanya kawin cerai tinggi. Paceklik cerai, lalu lagi mau panen, kawin, nikah, ya. Karena ada kaitan dengan better living, perilaku hidup yang baik, yang lebih baik. Dan kita ingat ya, penyuluhan itu kan ujung-ujungnya better living, better business, better farming, better community, better organization, dan better environment. Itulah yang digarap penyuluhan pembangunan. Better tadi. Jadi lebih baik, dan seterusnya. Dalam 3 hal, better farming, better business, dan better living itu mendapat prioritas yang berbeda. Dulu, pada waktu penyuluhan top down itu, better farming yang menjadi utama. Nggak menghasilkan kemandirian. Kemudian pada waktu Menteri Pertaniannya Pak Bungaran Saragi, better business, agribisnis, wah, luas. Ya, dengan better business, kemampuan bisnis yang baik, diharapkan farmingnya juga bagus, memilih bibit yang bagus, teknologi yang bagus. Nah, ketika saya penelitian di pesisir pantai selatan dan pantai utara, ya, di Tanjung Pakis, tahun sekitar 2000 juga. Kalau di pesisir selatan tahun 2010-an, 2008-10. Itu saya sampai pada kesimpulan better living, kemampuan mengelola keuangan keluarga, sistem keuangan, sistem kehidupan yang lebih baik dalam keluarga itu. Kalau dia mampu itu, maka dia akan melakukan bisnis yang baik, dia akan melakukan farming atau penerapan teknologi yang semakin baik. Dia bisa berinvestasi karena dia bisa menabung karena pendapatannya bisa disisihkan, pendapatannya meningkat karena produktivitas bisa ditingkatkan, sehingga dalam lingkaran ini tergambar modal itu bisa diatasi. Inilah hambatan-hambatan pembangunan yang diistilahkan sebagai Jing Han sebagai lingkaran setan. Mana dulu yang diputus? Kasih modal dulu, tingkatkan produktivitas dulu, atau yang mana? Ya. Karena itu bisa diatasi, akan berefek rantai, lingkaran, saling mempengaruhi.
Ini hal-hal yang kita bahas di dalam Siskom Penbang, Sistem Komunikasi dan Penyuluhan Pembangunan. Nanti bisa dilihat sendiri ya. Ada 14 sesi, 16 minggu. Minggu ke-15 itu membuat karya ilmiah. Tugas akhir. Minggu ke-16 kita AS. Waktu AS itu sebetulnya kalau bisa langsung tidak WFH itu apa yang ada di pikiran kita selama kuliah mengikuti pasti akan bisa menjawab dengan baik. Tapi kalau WFH ya harus menjelaskan rujukannya apa, waktunya lebih banyak kan. Siapa rujukannya, kutip, sebutkan sumbernya. Tapi jangan terlepas dari bidang tadi. Hal yang kedua yang perlu saya ingatkan di dalam suatu evaluasi pembelajaran seperti itu, termasuk prelim nanti, jangan pernah dalam tanda petik mencontek. Kemarin prelim ada beberapa orang yang copy paste. Yang di copy juga protes, saya nggak menyontek, saya hanya memberi, tapi jangan dibuat sama. Itu namanya contekan. Nyontek itu memberi, menerima, kerjasama dalam menjawab ujian itu salah. Itu namanya contekan. Angkatan saya dulu tahun 76 ada yang dipecat gara-gara itu. Satu dipecat, satu diskorsing 1 tahun. Yang nyontek dipecat. Yang ngasih contekan diskorsing 1 tahun. Itu masalah hal yang serius. Jadi ketika protes, saya nggak nyontek, saya hanya memberi jawaban. Yaitu nyontek namanya, contekan namanya. Kemudian jadi tidak jujur. Nilainya itu nanti bukan kapasitas. Dan itu terjadi di PSL. Kami temukan di mata kuliah kebijakan pengelolaan sumber daya, kami temukan oleh dosen lain. Di mata kuliah saya sangat mudah dikenali kalau tidak di copy paste atau ini copy paste persis tahuan ya, jadi harus dihindarkan karena itu menipu. Kalau di dunia nyata nanti korupsi manipulasi. Nah, ini jadwal pembahasan ringkasnya dari RPSS tadi. Dulu GBPP, sekarang namanya RPS. Apa itu? Rencana Pembelajaran Semester ya. Ya, semester. Yang tadi di slide-slide sebelumnya tadi. Nah, ini nanti kami akan berlima ya. Saya 6 kali pertemuan. Dan Pak Juara dan Bu Retno. Walaupun muda tapi dia banyak literatur baru yang dia kumpulkan, dia gali sehingga dia cepat beradaptasi sebagai dosen S3. Ini ya. Maaf Prof, kalau di saya ini agak kurang jelas ini ininya. Kalau di teman-teman sama juga Pak Adi. Tampilannya itu hurufnya blur, Prof. Iya. Nggak jelas. Blur ya. Bisa ya. Sekarang dari tadi. Iya. Dari tadi Prof ini tampilannya. Oh, kok bisa ya? Saya tidak kenapa. Ini blur ini. Iya. Iya, iya. Iya, Prof, blur. Ya. Nggak sejelas biasanya, Prof. Itu, ini blur juga. Iya, Prof, semua. Kenapa ya? Resolusi. Kalau ini? Ya, sangat blur. Ya? Nggak terbaca itu, Prof. Sangat blur. Iya. Apa ya? Saya nggak tahu solusinya apa. Apa ya? Ada yang bisa membantu solusinya apa? Ini seperti resolusinya ini yang ini
kemungkinan. Apa ya? Di pilihannya custom live streaming service, set computer sound, optimize, sudah optimize padahal. Nah, ini jelas nih. Masih belum ya? Jelas ini. Ini jelas banget. Jelas. Sekarang jelas? Jelas, Prof. Apa yang saya sentuh? Saya juga nggak tahu kenapa bisa gitu. Aduh, Mas Adi biar buat YouTube lah. Gimana cara supaya jelas terus. Jadi itu ya. Apa ya? Saya juga nggak tahu. Oke. Sekarang jelas ya? Jelas ini, jelas. Jadi ini, nah, tugasnya seperti biasa. Mata kuliah yang saya ampu semua begitu. Masih melakukan seminar diskusi, membuat makalah dan PPT, yang itu nanti akan diperbaiki setelah diskusi untuk dievaluasi. Nah, umumnya tugas-tugas ini membantu. Nilai poin dari tugas ini membantu dalam nilai akhir. 25% ya. Biasanya ya karena dipersiapkan dengan baik, ya nilai di atas 80 biasanya. Karena di dalam ujian itu ada yang sangat minimal gitu ya, dikasih kesempatan mau seluas-luasnya hanya 1 slide. Rendah sekali nilainya. Dosen-dosen tim. Ada yang bagus sekali, ada yang slide-nya banyak dengan presentasi yang bagus. Kalau saya slide, yang lain entah sebagai apa tentu. Jadi kalau BRPAM itu kalau menjawab ya profesional gitu, menjawabnya dari pakar komunikasi atau pakar penyuluhan. Jadi tiap minggu secara bergantian, mungkin ada yang double kalau pesertanya kurang dari 2 kali tiap orang nih ya. Hanya 6 orang pesertanya ya. Iya, Prof. Ini Bu Mira sama Pak Andri, ada sih, sudah ada. Ya, ya yang 2 kali rata-rata itu. Iya. Menurut saya sistem ini kalau dulu wajib ya, karena kurikulum 2020 itu harus 2 semester selesai itu banyak mata kuliah yang disederhanakan. Jadi yang wajib jadi pilihan. Ya pandai-pandai aja memilih. Kemudian menyempurnakan masalah slide setelah presentasi yang akan dikumpulkan. Jadi di akhir semester itu di minggu ke-15 itu ada 2, 1 slide dan makalah mingguan. Kenapa slide penting? Karena slide itu lebih komunikatif. Di pasal sains juga saya temukan begitu. Di slide bagus sekali, di makalahnya nggak ada. Foto itu. Jadi di seminggu ke-15 itu ada perbaikan slide dan presentasi mingguan. Kemudian 1 lagi tugas akhir. Makalah saja kalau ini tugasnya. Padat berisi. Syukur-syukur makalah itu menggunakan meta analisis sehingga bisa dimuat di jurnal, bisa dikirim ke jurnal itu. Pak, kalau jurnalnya tidak yang Sinta, yang deskripsi, bisa juga gitu. Terakreditasi Sinta itu ya dapat nilai kalah di situ. Tapi di jurnal itu juga sudah menjadi poin yang sangat baik. Kalau makalah tugas akhir itu muat di jurnal. Oleh karena itu harus ditulis secara format jurnal itu, menghindari plagiasi dan sebagainya. Di akhir semester membuat makalah tugas akhir yang relevan dengan sistem atau jaringan komunikasi pembangunan. Membuat makalah tugas akhir, jadi, dan kemudian ujian atau evaluasi periodik lain.
Saya kira nggak sulit. Ya. Ini background saya tiba-tiba berubah sendiri. Ya. Ini evaluasinya ya, partisipasi mingguan, menanggapi makalah itu juga kita catat. 1 poin untuk memperbaiki kinerja mingguan, evaluasi tugas mingguan, makalah tugas akhir, dan UAS. UAS ini latihan film. Jadi jangan menjawab tanpa dari sudut pandang teori yang sudah dipelajari. Jadi saya test case ya, saya di PSL, S2, S3, di KMP, di BPN, saya beri soal yang sama. Mengapa pandemi COVID ini bertahan lama dan bahkan tidak menurun tapi justru berkembang? Dan apa saran rekomendasi saya, saudara sebagai pakar yang telah mempelajari 1 semester ini, mata kuliah ini? Ada yang menjawab, banyak yang menjawab bagus sekali, tapi ada yang menjawabnya 1 slide, 2 slide, dan itu pun nggak jelas, nggak ada profesionalitasnya. Itu belum bangkit, bukan nggak ada profesionalitasnya. Ini kebaca ya sekarang ya? Ya. Terlihat nggak blur ya? Ya jelas kalau sekarang. Nanti saya segera kirim ininya, kirim PDF-nya. Ini rata ya, 25%. Tapi kadang-kadang ya, ini kinerja mingguannya, cara berpikirnya bagus, itu akan mempengaruhi nilai di salah satu atau salah 2 di antara itu. Ini kok pas ujiannya pas rendah, itu akan sangat membantu. Jadi kalau hanya 20 orang itu bisa hafal satu-satu performanya itu. Sehingga yang tertulis itu terkalahkan oleh performan figur dari mahasiswa itu. Artinya, wah ini kayaknya ada yang aneh nih. Misalnya gitu ya. Akhirnya di situ. Nah, outline makalah sama seperti biasanya ya. Formatnya seperti ini, nanti bisa dilihat aja. Oke, nah ini nanti silahkan, ada 12 topik diskusi mingguan ini, berbagi mulai minggu ke-3 nanti. Yang sebelah kanan itu silakan nanti diisi nomor-nomor itu dan tanggalnya. Saya kira kalau ada pertanyaan sebelum kita masuk pada pengantar ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Nggak ada, cukup. Maaf, Prof. Tanya, Prof. Silakan Pak Arif. Oke, untuk bahan diskusi tadi berarti dimulai minggu ketiga ya, Prof? Iya. Berarti minggu depan masih Prof. Sumarjo? Masih. Jadi, saya meletakkan dasar-dasar. Jadi sebetulnya kuliah di IPB itu jangan pernah meninggalkan kuliah pertama dan kedua. Itu biasanya dasar-dasar, meletakkan dasar-dasarnya di 2 minggu itu untuk menjalani perkuliahan itu, untuk mudah memahaminya. Orang sering baru kuliah pertama ini gitu. Ya. Ditinggalkan, dasar-dasarnya di situ. Seperti tadi, apa itu pembangunan? Oh, di situ nanti riset kita itu di situ. Karya-karya kita itu di situ. Setelah lulus sekalipun, saya kira di situ. Kalau kita berkiprah di situ, insya Allah kita mempunyai kelebihan, kekhasan. Ya. Karena khas pemikiran komunikasi pembangunan atau penyuluhan pembangunan atau pemberdayaan. Khas gitu. Yang orang lain nggak membahas itu. Kalaupun orang lain membahas, pasti nggak profesional. Jadi kalau kita membahas itu, ya, saya kira memang kita bidangnya di situ. Itu Pak Arif.
Ada lagi? Izin Prof. Silakan Bu Meta. Prof, kalau misalnya Mute. hasil makalah akhir yang kemarin kan kayak partisipatori dan kapita itu saya belum sempat masukin ke jurnal. Kalau seandainya nanti dimasukkan ke jurnal, apa itu bisa jadi pendamping untuk disertasi ya Prof? Belum, kalau disertasi harus tim dosen. Oh, kalau misalnya diperbaiki lagi dan masukkan tim dosen bisa ya Prof? Coba aja. Nanti kan tim dosen itu ikut membahas kan? Oh, baik Prof. Boleh, nggak apa-apa. Menyicil ya, bukan mencicil. Apa bedanya menyicil dengan mencicil? Pak Arif nih yang tahu. Menyicil. Menyicil. Kalau mencicil tuh step. Oke. Baik Prof. Jelas ya, Bu Mita, kalau bersama seluruh pembimbing kalau itu jadi syarat ujian. Syarat apa? Disertasi. Dan untuk bisa jadi cum laude itu harus Scopus. Jurnal internasional berreputasi itu 2 ya. Selain syarat yang 2 itu jadi 3 gitu. Walaupun 4,0 tapi kalau nggak ada Scopus I2 atau berapa gitu, ya nggak bisa cum laude. Sangat memuaskan. Tapi kalau kadaluarsa nggak ada sampai memuaskan aja. Itunya lulus. Jadi yudisiumnya itu sekarang disebutkan dan ditentukan oleh prestasi yang dinilai direview oleh pihak lain. Jadi saya pernah ya ada jurnal internasional cepet gitu, saya nggak pernah baca. Waktu saya baca, Masya Allah, nama saya tercantum. Kalau sempat itu jangan cantumkan nama saya bilang. Itu tentang pas pada Merapi, jurnalnya itu. Waduh, ini skripsi M1 pun kalah ya. Jadi jangan mencantumkan nama tanpa yang dicantumkan itu membaca dulu, mereview dulu. Itu saya kira ya. Dan mungkin kalau sekarang diteliti itu pada waktu itu tuh jurnal apa namanya? Predator itu ya. Sampai jurnal memuat tulisan Inul Daratista. Tapi saya lupa itu. Dan alhamdulillah nggak muncul di dalam literatur karya ilmiah saya ya tulisan itu. Alhamdulillah. Kalau muncul tertawakan gitu nanti sama pembacanya. Baik, ada lagi? Baik Prof, terima kasih. Ya. Nggak sulit ya, jangan berpikir sulit. Kalau kita berpikir sulit, jadi sulit. Kalau berpikir mudah, jadi mudah. Hidup tuh begitu. Kalau kita rasakan sekarang aja detik ini, saya sakit apa ya ini? Itu ketemu itu, muncul semua itu. Ya, migrain, demam, ngilu, jangan dipikir itu, hilang sendiri. Insya Allah. Kenyataan hidup kita kan seperti itu ya, sugesti psikologis gitu. Oke, saya akan teruskan topik lain, yaitu pengantarnya. Pengantar. Sistem. Sudah kelihatan? Belum? Sudah, Prof. Sudah. Belum. Bagus, terbaca dengan jelas. Ini? Ya, Jelas, Prof. jelas. Oke, jadi apa itu sistem? A system is any entity, conceptual or physical, which consists of interdependent part. Jadi satu entitas, satu konsep yang mengandung di dalamnya bagian-bagian itu saling tergantung. Bagian-bagian itu apa? Partnya itu apa? Subsistemnya. Dan subsistem itu sebenarnya juga sistem, ya ada bagian-bagiannya juga. Ya, ada sistem, ada subsistem, ada suprasistem. Semua sistem sebenarnya itu. Itu banyak konsepnya. Intinya itulah. It is a group of interrelated entities, sama kan? Turis the logical partner. Secara sistematis, secara logis menghasilkan satu output.
poinnya yang ini di situ. Yang di sini interdependent part. Dan interrelated logical target. Yang di bawahnya itu, a system is a set of interrelated part. Nah, itu masuk yang pertama tadi. Working, the process, independently and finally. This side of common objective to the whole of complex environment. Jadi ini sudah menyebutkan kaitannya dengan lingkungan. Lingkungan itu bisa suasana di dalam sistem itu, internal, dan lingkungan sendiri itu adalah sesuatu yang di luar sistem. Jadi lingkungan itu adalah sesuatu yang di luar sistem. Oke ya. Jadi sistem. Jadi suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen, atau subsistem, ada yang menyebut komponen, ada yang menyebut elemen, ada yang menyebut subsistem, yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran 3 hal ya, informasi, energi, materi atau bahan, dan yang ketiga adalah energi. Sistem itu mengalirkan 3 hal itu. Informasi, materi, kalau misalnya mobil itu informasinya ini harus ngerem, ya kan? Injak rem. Ada tenaga di situ, ada materi, hidrolik di sana kan ada oli, ada kabel, dan tenaga yang menghasilkan energi. Jadi itu yang dialirkan. 3 hal itu. Baik itu di dalam maupun dengan pihak luar, 3 hal itu juga. Informasi, materi, dan energi. Itu yang harus kita sadari. Sistem ialah satu set himpunan objek yang berstruktur. Berstruktur saling berhubungan dengan berpola. Polanya itu jelas. Kalau ada kendaraan ya, ada yang direm, injak rem, berhenti. Pindahin persnelan ke bawah. Itu polanya seperti itu. Nanti di dalam sistem komunikasi juga harus demikian. Kalau kita menghadapi orang yang nggak ngerti, kita sering menonton dunia binatang itu, ada ular panjangnya sekian feet, nggak kebayang sih. Buaya apa yang sekian feet, bukannya nggak tahu feet, tapi nggak bisa bayangkan. Nah, itu informasinya nggak pas, strukturnya nggak pas. Harusnya untuk konsumsi orang Indonesia ya bilangnya bukan feet, bukannya kaki tapi meter. Langsung kebayang kan, 2,5 meter, 3 meter, ya langsung kebayang. Kalau 2 meter yang kurang lebih hampir dengan panjangnya badan seorang. 3 meter ya 1,5-nya, gitu. Gampang dipaham, bayangkan. Sebenarnya ketika kita memberikan informasi kepada petani, berapa dosis untuk materi yang harus diberikan 5 cc. Bingung, polanya, strukturnya nggak pas. Gitu. Berikan informasi tentang materi pada petani, bahan ya. Untuk dosis obat-obatan. Pada petani jangan cc. Tutup botolnya itu sekian tutup botol ini. Ya kan? Sekian tetes apa gitu. Sekian sendok teh, sekian sendok makan. Itu lebih pas. Jadi struktur itu hubungan yang berpola. Yang sesuai dengan kebutuhan. Berkait antara satu sama lain supaya dapat berfungsi sebagai suatu operasi bersama-sama. Sebagai satu organisasi yang kompleks. Kenapa kompleks? Karena dia ada dari berbagai subsistem. Yang di dalam subsistem itu adalah sistem juga.
sebagian elemen atau subsistem bergantung dengan elemen yang lain. Nanti kita bahas. Jadi sistem itu ada objek, ada atribut, ada hubungan, dan elemen-elemen di dalam. Atribut itu kualitas dari bahan informasi dan energi itu. Berapa ukurannya, berapa besarnya, berapa kekuatannya. Misalnya saya pernah beli sepeda ya, gara-gara remnya itu nggak jelas gitu, saya 2 kali jatuh dari sepeda itu. Jadi kenapa saya bisa jatuh dari sepeda? Ternyata rem kanan itu lebih pakem dibandingkan rem belakang. Dan depan itu, kanan itu depan, kiri itu belakang. Sehingga seperti mau terbalik begitu. Nggak pas itu artinya. Objek rem tadi itu atributnya rendah. Sehingga hubungan antara rem depan belakang terus sebenarnya yang pakem itu rem belakang. Walaupun di rem set itu dia tidak hanya terseret aja, kalau rem depan terbalik itu sepeda. Kalau nggak kita lepas kita ikut terbalik. Nah itu sistem itu harus mempertimbangkan itu. Menganalisis sistem kita harus melihat objeknya apa saja ya, subsistemnya itu, elemennya itu, atributnya seperti apa, dia berfungsi seperti apa, seberapa kuat, seberapa lemah, dan bagaimana hubungan dengan atribut yang dengan objek yang lainnya, dan elemen-elemen. Bumi sebagai satu sistem kita bisa lihat, di sana ada matahari, ada radiasi cahaya, jadi sinar panas, menjadi uap, presipitasi terserap oleh tanaman, kemudian masuk ke tanah, naik ke udara lagi jadi air. Itu saling berhubungan. Ada energi cycle, ada water cycle, sebagai materi tadi, ada carbon cycle. Jadi ada strukturnya seperti itu. Jadi sistem adalah sekumpulan elemen, unsur, komponen atau apalagi subsistem yang saling berkaitan, interrelasi, interdependen, dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Dalam kehidupan bermasyarakat, berkeluarga, kita ini merupakan satu elemen dari sistem itu, keluarga atau masyarakat. Sehingga kalau kita mampu bertindak mandiri, interdependen, maka kita akan berfungsi di dalam sistem itu. Akan mendapatkan tempat. Dianggap, kalau bahasa anak muda itu, nggak dianggap atau dianggap. Itu karena interdependensi kita itu ada nggak? Hanya untuk sendiri saja gitu. Orang kemudian nggak melihatnya sebagai suatu yang eksis gitu. Jadi kita kalau interdependen, saling berkaitan, itu akan saling mempengaruhi. Kalau kita nggak berfungsi, yang lain terpengaruh. Orang lain nggak berfungsi, unit lain yang mandiri nggak berfungsi akan mempengaruhi yang lain. Dan kata kuncinya adalah menghasilkan output. Kalau kita bicara sistem pasti ada input, ada proses, ada output. Itu adalah sistem. Nah, pada prinsipnya setiap sistem itu selalu terdiri di atas 4 elemen tadi yang sudah kita bahas. Objek, atribut, hubungan internal, dan lingkungan hubungan dengan tempat tinggal di mana sistem itu berfungsi. Ada
sistem yang bersifat terbuka, ada yang tertutup. Yang terbuka itu dia menerima input dari luar sistem. Dan dia memberikan atau menghasilkan output ke luar sistem. Itu terbuka. Bedanya dengan tertutup. Sistem tertutup itu di dalam ilmu sosial boleh dikatakan nggak ada ya. Nggak ada yang kita steril dari lingkungan kita, gitu nggak ada kan. Akuarium itu masuk sistem tertutup. Tadinya di dalam lab lah, itu semua dikondisikan, dikendalikan, nah, itu sistem tertutup. Akuarium itu pun juga nggak tertutup, karena dia menghasilkan pemandangan yang dinikmati oleh lingkungannya. Dia membutuhkan pakan dari luar akuarium. Jadi memberikan output dan mendapatkan input dari luar sistem. Atas dasar komponen tadi ada materi, ada energi, dan ada juga bersifatnya itu informasi ya, ide, konsep, dan sifatnya non fisik. Nah, ini paling mudah untuk memahami sistem itu. Kita bisa melihat mobil itu apa kira-kira elemen dari mobil itu. Kalau kita bicara elemen apa yang sangat berpengaruh, eksis dia, tapi kalau itu terjadi sesuatu, yang lain juga berpengaruh. Roda misalnya, kalau rodanya kempes, pasti kita nggak berani menaiki kan. Remnya juga akan mencleng-mencleng gitu ya. Jadi itu roda sebagai suatu subsistem. Sistem itu juga merupakan sistem, dia ada bannya, ada anginnya, ada peleknya, ada pentilnya. Gitu. Kalau pentilnya bocor ya, atau terbuka ya, ban juga nggak berfungsi secara keseluruhan. Udara di dalam ruangan ban itu juga berfungsi sebagai roda. Mesin itu juga satu subsistem. Bannya bagus semua, tapi kalau mesinnya nggak berfungsi atau ada gangguan, batuk-batuk, nggak nyaman juga. Kenapa kita naik mobil itu nyaman? Karena rodanya bulat, kalau rodanya segi 6. Saya naik kuda pasti kan. Kempes juga akan terasa itu. Setirnya, kemudinya akan belok gitu ya. Rem, seat, tempat duduk, atau tempat muatan kalau bak ya. Elektrik, perlistrikannya ya. Bodinya ya. Paling tidak kita bisa mengidentifikasi 7 elemen, 7 subsistem di dalam mobil itu. Demikian juga di dalam kita menganalisis sistem komunikasi, temukan itu. Apa elemennya itu? Sesuatu yang eksis, dan kalau itu lemah, yang lain terpengaruh. Kalau itu kuat, yang lain juga terpengaruh. Kalau kita sudah menemukan elemen-elemen itu, sebagai pengelola sistem, sebagai manajer, sebagai pimpinan organisasi, atau Pak RT, atau Pak RW, atau di manapun, kita akan bisa mengendalikannya. Kenapa ini begini? Elemen mana nih yang kurang berfungsi? Kenapa kurang berfungsi? Cepat. Itulah berpikir sistem. Tidak fokus pada bannya saja, tidak fokus pada tempat duduknya saja. Tidak fokus pada setirnya aja. Tapi keseluruhan. Kalau ada mobil murah dijual di Indonesia, tapi setirnya di kiri, gasnya di kanan, nggak laku. Di kiri aja kurang laku, saya kira. Setir kiri, bingung gitu. Setir kiri ya biasanya jalannya di kanan, setir kanan jalannya di kiri, kan gitu. Kagok. Nah itu pengaruh lingkungan, pengaruh. Ini saya sengaja yang mudah dulu,
supaya kita juga mudah membedah suatu sistem komunikasi. Kalau sistem sosial contohnya yang dibahas oleh siapa itu Parson ya. Ada 4 ya, harus ingat ya. Agil. Apalagi A-nya itu adaptasi, kemampuan beradaptasi. G-nya goal attachment, kejelasan tujuan. I-nya integrasi, integration, keterpaduan di dalam manajemen yang ada. L-nya ada intinya tuh L-nya itu atensi ya. Bagaimana Bapak itu diteruskan informasi pada generasi berikutnya. Pemeliharaan pola, bagaimana mengelola itu supaya bisa bertahan. Michael Parson itu dianalisis dalam kelompok dan keluarga. Tapi dalam sistem juga berdasarkan sistem ya pada waktu teori itu dikembangkan. Ada 7 karakteristik dari satu sistem ya. 1, ini yang perlu kita kenali. Kalau kita menjadi pengelola sistem, apakah itu perusahaan, apakah itu organisasi, apakah itu kelompok, apakah itu kampung, ya, komunitas. Pertama temukan komponennya. Nanti kita coba lihat sistem sosial ya, yang dikembangkan oleh Loomis. Batas sistem. Ada batas itu bagian dari sistem dan itu bukan bagian dari sistem. Jalan di dalam mobil ini itu bagian dari sistem bukan? Jalan raya itu bukan, dia suprasistem di luar sistem itu. Ban bagian dari sistem sehingga ada batas yang jelas sehingga mengelola atau supir mobil itu nggak perlu harus memperbaiki jalan kan, karena itu di luar kendali dia. Tapi dia bisa memilih jalan yang tidak lubang, tidak rusak, tidak amblas seperti di tol Cipali itu ya. Bisa milih. Tapi itu bukan di dalam kendali sistem, di luar batas, di luar boundary. Tukang ojek kampus IPB misalnya, itu kira-kira bagian dari sistem atau lingkungan, luar sistem? Bukan bagian dari sistem organisasi IPB. Kira-kira apa tuh? Sistem. Di luar. IPB nggak bisa mengendalikan tukang ojek. Di luar. Di luar. Di luar kendali. Kan pernah mau dihapus kan ojek, tapi tukang ojeknya bisa. Kecuali yang di UI, Prof. Di UI bisa dikendalikan. Sekarang ada khusus buat ojek dalam UI, makanya pakai rompi warna kuning. Tapi itu orang luar. Kalau itu orang luar ya bukan. Ya, kecuali dia memang jadi tugas ojek gitu ya, bagian dari UI. Diorganisir sama UI, Prof, diseleksi. Itu enggak berarti satpam lah gitu di IPB. Satpam itu bagian dari sistem. Tapi kapan sesuatu yang di luar sistem, di luar boundary sistem itu disebut sebagai lingkungan? Kira-kira kapan? Kapan atau bila mana? Dalam kondisi seperti apa? Warung-warung di sekitar kampus itu masuk dalam sistem kampus nggak? Sistem IPB nggak? Warung-warung yang ada di sekitar kampus. Atau warung-warung di sekitar supermarket, ya. Botani Square, ya. Itu bagian dari sistem supermarket itu atau lingkungan? Atau bukan lingkungan? Lingkungan barangkali. Ya, lingkungan. Jadi lingkungan itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan sistem.
dia bisa memberikan input atau mendapatkan output, baru disebut lingkungan. Ya, karena lingkungan harus kita perhatikan. Kalau tidak kita perhatikan, maka sistem itu akan goyang, tidak berfungsi dengan baik. Jadi sesuatu yang berpengaruh terhadap sistem atau sesuatu yang dipengaruhi oleh sistem baru disebut lingkungan. Kalau tidak, dia bukan sebagai lingkungan. Walaupun ada di sekitarnya situ. Gitu ya. Itulah lingkungan sistem. Jadi sesuatu di luar sistem, di luar batas sistem, di luar boundary sistem. Disebut lingkungan sistem. Kemudian penghubung, interface. Yang menghubung-hubungkan bagaimana antar subsistem itu berfungsi. Kalau mobil siapa penghubungnya? Kalau sistem kelistrikannya ya kabel-kabel, Bro. Ya, di dalam bahan bakar ya lubang-lubang di karburator atau sistem injeksinya itu adalah sistem kemudi. Sistem kemudi. Ya kan? Kemudi kan pegang rem, ya. Yang bisa mengendalikan mesin, ya kan? Bisa yang membuka jendela supaya seger gitu. Itu kan pengemudinya ya. Terkendali oleh sistem di sebelah kanan, kalau mau membuka jendela dibuka, kalau mau membuka bagasi buka, ya kan? Nah, itu yang disebut dengan interface. Pengemudinya, Prof. Iya, ya, elemen kemudi itu yang diperankan oleh pengemudi, ya, yang dikendalikan oleh pengemudi itu pengelola sistem kan. Pengelola sistem pegang aja tuh interface-nya itu. Ya, jadi pengelola sistem itu harus bisa menemukan interface-nya itu, bisa mengendalikan interface-nya itu. Dengan begitu dia akan bisa mengendalikan komponen-komponen subsistem-subsistem yang ada dalam sistem itu. Yang kelima, input. Sesuatu yang menjadi bahan untuk diolah sistem untuk menghasilkan output. Yang keenam, proses, yaitu sesuatu bagaimana menjadikan input itu menjadi menghasilkan output sistem. Gitu. Ada input yang bisa dikendalikan oleh sistem, ada yang tidak bisa dikendalikan oleh sistem. Nanti kita bahas pada minggu depan, ketiga, topik ketiga. Kemudian keluaran, output. Nah, saya ingin tahu apa keluaran dari mobil ini? Siapa namanya nih? Rabokin. Apa keluaran dari mobil ini sebagai satu sistem? Silakan direnungkan. Ini baru sesuatu yang konkret ya, yang apa? Dapat dilihat gitu. Tapi kalau sistem komunikasi itu tidak bisa dilihat kadang-kadang bagian. Kira-kira apa nih keluaran dari mobil, output dari mobil? Tenaga geraknya, Prof. Sehingga bisa memindahkan manusia. Ya, tenaga itu keluaran atau yang diproses. Mesin itu tenaga gerak. Metan ya, Prof. Ya. Yang kayak duduknya kayak gini. Ini pada-padanya kita menangkap output ya. Merumuskan output apa dari sistem itu kan kita yang merumuskan kan sebagai pengelola sistem, kalau kita sebagai pengelola sistem. Outputnya itu adalah sesuatu dibawa dengan amat, selamat, cepat kan gitu kan outputnya itu. Iya, Prof. Yang tadi disebutkan Ibu Bapak tadi itu output subsistem. Sistem. Tenaga itu output dari mesin kan Pak Arif ya. Output dari roda itu adalah nyaman, tidak goyang-goyang. Output dari mobil itu adalah membawa suatu muatan aman, selamat, cepat waktu.
itu output dari satu sistem yang disebut mobil ini. Jadi kita bisa membedakan itu output subsistem atau output system. Ini tambahan ya, Kak? Gitu ya. Dalam komunikasi juga gitu. Saya sengaja membuat yang sederhana. Ini saya mengikuti cara Pak Margono membahas sistem. Sehingga kita bisa membayangkan kalau mobil itu outputnya ini, kalau komunikasi ini apa ya outputnya. Di setiap sistem itu memiliki tujuan, bisa satu, bisa lebih. Tujuan inilah yang menjadi pemotivasi, menjadi arah dari sistem itu. Yang itu tergambar dari outputnya itu. Jadi waktu kita bangun sistem itu, kita tuh mau menghasilkan apa sih? Kita mau kemana sih? Itu pertama. Untuk di situ apa yang harus dilakukan? Untuk melakukan itu bahannya apa? Kan gitu. Ya. Kalau merancang sistem kayak gitu. Output inilah yang jadi motivasi dari suatu pengelolaan sistem, dari suatu perancangan sistem. Jadi tanpa tujuan itu sistem jadi tidak terarah dan tidak terkendali. Sistem pembangunan juga artinya jelas itu. Goalnya apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa, memunculkan kesejahteraan, ya, kemakmuran, berkeadilan, ikut apa satu lagi, ketertiban dunia, kemerdekaan abadi dan seterusnya. Sudah kesanakah kita orientasi semua ini? Kalau tidak, ada aktivitas, ada proyek, tapi nggak kemana-mana. Nggak mencapai sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan. Sehingga tugas MK, apa itu MK? Mahkamah Konstitusi, itu melihat konstitusi mana yang tidak berfungsi, kemudian kalau mau dirubah atau tidak, lalu dirubah kemana. Dalam satu kesempatan saya diminta untuk menjadi saksi pembagian lahan gitu ya, lahan kepada masyarakat yang diusulkan 12 LSM. Saya bilang, kalau lahan dibagikan, kalau tujuannya apa? Saya tanya. Kalau tujuan untuk pertaniannya berkelanjutan, maka menurut saya jangan jadi hak milik. Hakimnya bilang, kenapa nggak jadi hak milik? Terus jadi apa? Hak pakai, saya bilang. Emang kenapa dengan hak milik? Apakah transmigran itu tidak ada yang sejahtera? Transmigran, saya kebetulan punya datanya semua pada waktu itu bisa sejahtera, tapi ada nggak anak transmigran yang jadi petani? Nggak ada. Nggak sustain. Banyak transmigran yang gagal karena apa? Dijual, kan jadi hak milik bisa dijual. Apa dasarnya sudah menggunakan hak pakai? Perusahaan-perusahaan itu dikasih hak pakai, hak guna pakai. Kenapa rakyat nggak diberi hak guna pakai? Selama dia mempunyai manfaat untuk pertanian, tujuannya adalah untuk pertanian berkelanjutan, dia berhak. Tapi begitu berubah fungsi, otomatis hanya hilang secara hukum. Wah, ini belum ada hukumnya, kata hakimnya itu. Pak Harjono itu yang paham betul. Yang satu mikir masa depan, yang satu mikir masa sekarang, dan kepentingan praktis, politik praktis. Yang menjadikan hak milik itu untuk kepentingan politik praktis. Karena saya bukan tanpa dasar dari penelitian adjudikasi lahan itu ya dalam sistem pembangunan. Itu kan dikasih sertifikat. DKI, begitu ada sertifikat langsung dijual untuk ibadah haji atau untuk pindah ke pinggir yang lebih murah. Demikian di Palembang, di tempat-tempat lain yang saya teliti. Kasus sertifikasi lahan. Terpinggir semua. Yang beli juga yakin murah. Ada sertifikatnya. Kalau hak pakai, mikir kita mau beli. Tapi sampai sekarang juga nggak ada aturan hak pakai untuk
bagi-bagi tanah untuk kepentingan politik praktis saja. Dan 12 LSM yang itu juga dia diam, dia nggak menutup. Tapi juga nggak ada tindak lanjut yang seperti yang kita rekomendasikan. Saya diminta menulis dan akan jadi catatan dari MK, sidang MK itu. Nah, itu karakteristik sistem. Ini nanti bisa dibaca, saya sudah bahas, komponen itu apa. Suatu sistem dari komponen yang saling berinteraksi, saling bekerja sama membentuk suatu kesatuan. Komponen itu dari suatu sistem itu biasa dikenal dengan subsistem. Subsistem ini membuat sifat dari sistem itu, ya, dalam menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Itu komponen sistem atau subsistem. Subsistem itu juga mempunyai sistem yang lebih besar yang dikenal dengan suprasistem. Kalau suatu perusahaan dipandang sebagai suatu sistem, maka industri, dunia industri akan dipandang sebagai suprasistem. Dan itu antar perusahaan dengan subsistem dari suprasistem itu akan saling berkaitan. Aturan misalnya, ya, pejabatnya, karakter pejabatnya itu bisa dilihat seperti satu sistem yang jadi suprasistem dari perusahaan. Misalnya mobil sebagai satu sistem, maka mobil itu sangat tergantung pada suprasistem, yaitu sistem transportasi. Dan mobil punya subsistem, yaitu roda, setir yang sudah kita bahas tadi. Nanti silakan di dalam membahas makalah-makalah seperti itu, kira-kira berpikirnya, cara membahasnya. Ini juga dalam sistem komunikasi dia ada source, ada transmitter, ada transmission system, ada receiver, dan ada destination. Kalau salah satu itu lemah secara keseluruhan, maka komunikasi itu, sistem komunikasi itu juga akan lemah. Outputnya. Sumbernya nggak punya sinyal, gitu ya. Misalnya saya menghadapi sinyal yang lemah, maka nanti kayak tadi blur ya, kabur ya. Itu dari sumbernya, dari saya. Mungkin dari saya, mungkin dari sistem transmitternya, mungkin dari transmission sistemnya, dari servernya sana di IPB. Demikian juga kalau receivernya juga ada masalah, walaupun saya berbuih-buih nggak ada gunanya, tujuannya nggak tercapai. Receivernya nggak masalah, destination-nya, sasarannya, usernya bermasalah. Ya semua nggak berfungsi sebagai sistem. Bagi seseorang misalnya di dalam komunikasi. Ini salah satu contoh membedah sistem komunikasi dengan model yang sederhana. Jadi model itu pada dasarnya adalah penyederhanaan. Kalau udah tua itu gitu, keselimpet-selimpet namanya. Penyederhanaan dari bagaimana memandang suatu sistem itu sehingga mudah dipahami. Sistem yang rumit, sistem komunikasi yang rumit jadi sesuatu yang sederhana. Dari sini. Yang sederhana itu mudah menemukan di mana masalahnya. Di mana yang lemah, di mana yang perlu diperbaiki. Diperbaiki seperti apa. Jadi kalau kita tidak menemukan subsistemnya ini, ya nggak tahu cara mengatasinya kan. Demikian kalau kita bicara tentang komunikasi pedesaan, komunikasi. Kalau bicara komunikasi pembangunan, jangan bicara secara nasional. Gitu. Bisa kasus komunikasi pembangunan di Kementerian Energi, misalnya. Kenapa penelitian Pak Januar itu, saya S3 KMP, energi terbarukan itu tidak berkembang. Karena, dari temuan Pak Januar itu, pejabatnya tidak menganggap terjadi krisis energi. Selama kita bisa membeli energi, berarti nggak terjadi krisis. Wah,
Akibatnya outputnya ya kemudian tidak mengembangkan dengan gencar energi alternatif. Apalagi energi fosil itu pelaku-pelaku ada yang berada pada zona nyaman itu akan mengganggu itu. Pemerintah sekarang itu mengobrak-abrik itu. Siapa yang rela? Diobrak-abrik. Yang selama ini menikmati miliaran, triliunan, tiba-tiba diganggu. Dia mampu membiayai buzzer. Buzzer itu bisa positif, bisa negatif. Buzzer apa-apa. Yang untuk memprovokasi, menggerakkan supaya kacau keputusan kebijakan itu supaya terganggu. Nah, kita bisa jernih melihatnya. Sistem tadi sudah kita bahas ya, itu satu yang membatasi antara sistem yang satu dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungannya. Adanya batas ini maka sistem dapat membentuk suatu kesatuan. Jadi tadi saya tanya Kang Ojek itu bagian dari sistem atau bukan? Sistem IPB bukan. Tapi kalau di UI bagian karena dikendalikan betul oleh UI. Cara mendapatkan income UI mungkin dari. Tapi kalau transportasi bus itu bagian dari sistem. Mungkin ada yang belum kebayang di IPB seperti apa ya. Karena belum pernah datang barangkali. Karena dengan batas sistem ini dan juga dari sistem dengan satu yang lainnya berbeda, tapi tetap saling berinteraksi di dalam batas sistem itu. Jadi itu ya. Nah, contoh batas itu kalau tentara misalnya pakai apa itu atribut ya. Kenapa ada tentara gadungan yang tertangkap? Karena masang yang harusnya di kanan taruh di kiri, yang di kiri taruh di kanan, langsung ketahuan. Karena itu menandai batas sistem. Duh, ini nggak tentara benar apa enggak ini? Kalau akhirnya tangkap. Mana kartu anggotanya? Kesatuannya mana? Enggak punya, karena tapi dikenal dari batas sistemnya tadi. Kalau IPB misalnya, orang yang kena aturan IPB harus bayar SPP, harus melaksanakan tugas kewajiban, ya, mengaku mata kuliah, membimbing dan sebagainya. Orang luar kan bebas mau membimbing kalau kita butuhkan boleh, kalau tidak butuh dia tidak membutuhkan, dia bisa menolak. Artinya dia di luar sistem. Jadi on out input dari luar sistem. Jadi itu pentingnya kita memahami batas tadi. Sehingga bisa jelas mana yang bisa dikelola dan mana yang tidak. Menjadi wewenang pengelola sistem dan mana yang di luar. Lingkungan sistem tadi sudah kita bahas ya, yaitu sesuatu di luar dari batas sistem. Itu lingkungan ya, yang mempengaruhi operasi dari suatu sistem, disebut lingkungan luar sistem. Bisa bersifat menguntungkan, bisa bersifat merugikan. Nah, yang bersifat menguntungkan, yang mendukung, itu harus dijaga, harus dipelihara hubungannya, supaya pengaruhnya tidak hilang. Sebaliknya, harus dihindari supaya tidak memperlemah berfungsinya sistem dalam menghasilkan output, tujuan dari sistem itu. Kemudian penghubung, saya kira jelas ya, suatu media penghubung antara subsistem dengan subsistem lainnya untuk mewujudkan suatu kesatuan. Sehingga sumber-sumber daya itu mengalir dari sistem satu ke subsistem yang satu ke subsistem yang lainnya. Nah, bisa dibaca. Masukan, input,
Ya, oke. Saya kira itu. Nah, klasifikasi sistem. Ada sistem yang abstrak, ada sistem fisik, ada sistem alamiah, ada di sini paling tidak ada 9. Sistem yang abstrak itu yang seperti apa? Ini merupakan sistem yang tidak tampak secara fisik, karena hanya berupa pemikiran atau ide-ide. Seperti sistem teologika, yang menggambarkan hubungan antara manusia dengan Tuhan, dan dengan sesama manusia, dan juga dengan lingkungan. Konsep-konsep di situ, pemikiran-pemikiran. Kita tidak boleh menentukan Tuhan, nggak kelihatan kan? Sistem teologi, teologikanya yaitu abstrak. Jadi dalam mengimplementasikan itu jadi kehidupan beragama, itu jadi konkret. Harus, kalau tidak halangan, harus sholat jamaah subuh di masjid, sholat wajib lainnya di masjid, misalnya kelihatan itu. Tapi itu merupakan implementasi dari sistem teologi tadi. Ada sistem pemikiran-pemikiran abstraknya yang mendasari dengan budaya atau sistem yang lebih konkret, sistem nilai, sistem norma, struktur dan sebagainya. Kemudian sistem fisik, sistem yang tampak secara fisik sehingga setiap makhluk dapat melihatnya. Sistem komputer, sistem akuntansi, dari pembukanya kita bisa lihat. Sistem produksi, benih, mengolah tanah, memelihara, memanen, memasarkan, mengolah hasil panen, dan sebagainya. Ada lagi sistem, ini salah satu sistem yang tampak, ya, fisik. Alamiah, contohnya adalah sistem sungai, ya, yang terjadi secara alamiah, yang bukan dibuat oleh manusia. Pegunungan, galaksi, tata surya itu sistem alami, bukan dirancang atau dibuat oleh manusia. Tidak ada campur tangan manusia. Ketika ada campur tangan manusia, hasilnya lain. Contohnya apa? Ketika kita membangun sawah 1 juta hektar, yang berkuasa di situ adalah PU, Kementerian PU. Kementerian PU itu berpikirnya air itu secepatnya sampai ke laut, kan, di lahan gambut itu. Kemudian juga sekaligus sebagai sarana transportasi, sehingga dibuat lurus-lurus. Jadi sistem alamiah dirubah menjadi sistem buatan manusia. Apa yang terjadi? Erosi besar-besaran. Jadi kalau kita lihat di Kalimantan Tengah itu, pinggir pantainya warnanya coklat, ya. Dampak dari sungai yang atau dari pendangkalan sungai dan sebagainya. Karena lahan gambut terjadi erosi. Nah, sistem alamiah dari sungai itu adalah liku-liku. Kenapa? Itulah dunia pertanian yang dibutuhkan dunia pertanian yang liku-liku itu. Kenapa? Makin lama di air, makin bermanfaat bagi lingkungan. Liku-liku itu juga terjadi proses pengendapan, ya. Erosi juga tidak besar. Airnya bisa pada musim kemarau bisa dimanfaatkan oleh lahan. Jadi itu sistem alamiah itu tantangan manusia tanpa memahami sistem alamiahnya itu, ya, rusak, gagal.
ini membuka lahan pertanian, tapi yang megang eselon 1 Kementerian PU. Kementerian Pertanian eselon 2, eselon 3 saja. Ya nggak berpengaruh. Sebenarnya kan beda eselon, beda kekuasaan. Contoh bagaimana sistem alamnya itu perlu kita pahami supaya kita bisa beradaptasi dengan baik. Ada sistem buatan manusia. Ini dirancang dan didesain oleh manusia. Contohnya adalah sistem informasi, sistem komputer. Ya. Ada istilah man, machine, human, dan machine system. Jadi interaksi antara manusia dengan mesin itu kelihatan. Akuarium, sistem jalan raya itu juga buatan manusia. Jadi kalau ada yang ambles di tol Cipari 121 km 120 itu karena kesalahan perancangan. Ambles itu karena sesuatu yang salah di dalam perancangannya atau dalam implementasi dari rancangan itu. Ya. Kenapa ya jalan kok nggak ada ototnya itu ya, pengikatnya itu sebelah begitu, nggak ada apa-apanya gitu. Belahannya itu nggak kelihatan besi apa yang mengikat satu sama lain. Luar biasa ya. Apa memang begitu desain sistem itu transportasi jalan itu gitu. Jalan itu yang betul kan melengkung gitu ya, bukan datar ya. Melengkung di tengah itu tinggi, di pinggir itu rendah. Sehingga hujan, air tidak bertahan di tengah, tapi langsung terbuang. Itu sistem rancangan manusia. Kalau mengikuti hukum alam ya harusnya begitu. Kita kan rata begitu, nanti tergenang dan rusak. Mungkin ada suatu kesalahan yang sistem buatan manusia itu tidak memperhatikan hukum alam. Air tidak mengalir dengan baik sehingga dia tahan di tanah, hingga pada saat lunak geser. Ada sistem deterministik istilahnya. Sistem ini beroperasi dengan tingkah laku yang dapat diramalkan. Kalau kita lihat ada SEM, itu sistem deterministik. Sehingga bisa membuat strategi kita. Dari bagian dapat dideteksi sehingga outputnya juga dapat diramalkan. Sistem komputer. Kalau dalam disertasi kita sering melihat SEM, sistem komunikasi di dalam pemberdayaan masyarakat misalnya. Faktor-faktor apa yang determinan, yang berperan lebih penting dari faktor yang lain? Kita lihat dari angka, indeks atau koefisien yang ada di dalam hubungan antar faktor tadi. Ya, untuk bisa menghasilkan output variabel yang kualitasnya lebih baik, mana yang perlu diprioritaskan untuk dirubah. Mana variabel yang harus diterima. Misalnya tingkat pendidikan formal itu dalam strategi termasuk yang harus diterima, given ya. Nggak bisa, strateginya menaikkan pendidikan lah. Kalau usianya udah tinggi-tinggi, udah 60 petani mau ditingkatkan bagaimana pendidikan formal. Ya itu juga jangan jadi bagian dari strategi. Kecuali petaninya muda-muda ya. Jadi ada sesuatu yang mesti diterima, given gitu. Laki-laki, perempuan, terima. Laki sekian, perempuan sekian. Nggak bisa kita. Yang laki-laki dibuat keperempuanan, nggak bisa. Given. Jadi dalam strategi itu kita menyadari dan sistem deterministik itu. Mana yang sifatnya given, mana yang bisa sifatnya
bisa diintervensi. Sistem tak tentu, ini terus terang saya kurang begitu paham ya. Sistem di mana kondisi masa depannya tak dapat diramalkan karena mengandung probabilitas. Dikatakan ini sistem manusia ini. Kenapa manusia itu, saya juga kurang pahamnya begini. Dan manusia itu kan punya pikiran ya, punya barangkali ya, punya kehendak, punya daya macam-macam, daya pikir, daya nalar, daya adaptasi, macam-macam. Sehingga sulit diramalkan. Manusia misalnya kalau kita minum air banyak, itu akan darah mengencer, lebih sehat. Tapi ada manusia yang kalau minum air banyak, ginjalnya nggak kuat. Jadi ada beragam sekali manusia aja gitu. Ada yang golongan darah AB, O. Itu juga beda makanannya. Beda dampak dari makanan sesuatu. Kalau AB makan kambing boleh, tapi kalau A makan kambing darah tinggi. Jadi menurut sistem tertentu itu contohnya adalah probabilistic system itu, contohnya sistem dari manusia itu sendiri. Karena mereka demikian beragamnya gitu. Di dalam metode penelitian kualitatif-kuantitatif, sering orang kualitatif mengatakan kualitatif itu bicara angka-angka gitu. Hubungan itu seperti linear. Biasanya orang yang mengatakan itu orang ya nggak paham kuantitatif. Jadi banyak orang yang meneliti secara kualitatif karena nggak paham kuantitatif, kemudian menganggap lemah kuantitatif. Sistem multivariat seperti SEM itu punya kekuatan bisa menjelaskan sistem. Ya. Jadi tidak hubungan itu satu-satu. Kualitatif, kalau sudah paham kuantitatif, kemudian dia meneliti secara kualitatif, hasilnya kan bagus. Karena logika hubungan antar variabel, hubungan antar faktor itu kuat. Jadi kalau tidak, dia nggak paham kuantitatif, kemudian kualitatif langsung sulit membedakan itu fakta atau bukan fakta. Fakta atau opininya sendiri. Logikanya sendiri. Kalau kuantitatif kan banyak ya, cross section, sehingga terkonfirmasi. Kuantitatif kan hanya bisa berapa orang saja gitu, informan saja, menghubung-hubungkan. Jadi semua punya kekuatan, semua pada kelemahan. Nanti kita bahas di dalam sistem metode penelitian penyuluhan lanjutan. Ketemu dengan saya lagi yang mengambil. Kemudian sistem tertutup tadi sudah jelas ya. Sistem terbuka tertutup karena sistem itu tidak dipengaruhi oleh lingkungannya. Kalau sistem terbuka itu dipengaruhi oleh lingkungannya. Nah, dalam sistem terbuka ini, dari sistem tertutup yang tidak dipengaruhi, di situ tidak ada sistem yang benar-benar tertutup dalam ilmu sosial. Yang ada hanyalah sistem yang secara relatif tertutup, atau relatif oleh closed system. Selalu ada celah terbuka. Dan terbuka itu kebalikannya. Sistem yang berhubungan dipengaruhi oleh lingkungannya. Sebab itu, sistem ini mempunyai sistem yang pengendalian atau kontrol sistem yang harus mempunyai kontrol sistem yang baik. Harus memahami inputnya apa saja,
output yang diwujudkan apa saja, bagaimana elemen-elemennya, bagaimana mengelolanya, dan seterusnya. Contohnya adalah sistem kebudayaan Indonesia. Itu ada bukunya ya, diteliti oleh Pak Kuntaraningrat yang terbit sekitar tahun 80-an, 70-an ke sana ya, 70-80. Sistem kebudayaan Indonesia. Menarik gitu. Studi antropologi. Jadi, nah, kalau kita berperan sebagai analis sistem, kita harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah dari user, jadi output dari sistem itu. Apa masalahnya? Lingkungan kita itu butuh apa? Menyatakan secara spesifik sasaran yang harus dicapai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Itu tugas kita kalau menganalisis sistem. Kemudian setelah menyatakan spesifik sasarannya siapa, kebutuhannya apa, kemudian solusinya bagaimana, cara memenuhinya bagaimana, untuk memenuhi itu apa masalahnya. Jadi di masa lalu orang-orang sosial itu bergerak dari masalahnya. Sedang engineer itu bergerak dari tujuannya. Tujuannya apa? Apa yang mau diwujudkan? Untuk mewujudkan itu, apa masalahnya? Apa yang dibutuhkan? Manusia, apa masalah yang dihadapi? Sehingga nggak bergerak itu. Untak-untak aja gitu di masalah itu. Sehingga di dalam membahas energi sosial budaya kreatif itu, kita berbicara tentang ideal. Kita mau kemana, mewujudkan apa. Itu sebenarnya terpengaruh oleh engineer, gitu ya, cara berpikir engineer. Rekayasa. Masyarakat itu mau kemana? Ke sini. Nah, banyak ya maunya. Yang mana yang paling baik yang kita kehendaki bersama. Sehingga untuk mencapai itu, apa yang harus dilakukan? Kita harus bekerja sama dengan siapa, dengan cara bagaimana. Itu dalam energi sosial itu. Jadi agak mendasari. Kita banyak masalahnya, ya masalahnya subjektif menurut yang alami itu. Tapi kalau ditanya mau pengen jadi seperti apa, untuk pengen jadi seperti itu apa masalahnya? Nah, itu akan melangkah dari perubahan. Nah, di dalam pemberdayaan itu idealnya begitu. Tapi kalau para antropolog biasanya masyarakat sudah bahagia, kenapa harus berubah? Ya, ada benarnya ya. Terus kalau orang penyuluhan, lingkungan itu berubah. Kalau nggak berubah nanti dia nggak bahagia, sengsara, tertekan. Ada pembelaan lagi. Mana masyarakat Baduy? Masyarakat Baduy bisa bertahan dalam kebahagiaannya karena diproteksi. Coba dilepas saja. Bertahan nggak dengan lingkungan yang berubah ini? Jadi itulah cara berpikir. Kita bisa belajar dari local wisdom, tapi kita harus belajar dari bagaimana menghadapi masa depan, beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Nah, itulah analisis sistem, harus memahami hal itu. Sehingga bisa merencanakan dan menerapkan rancangan sistem sesuai dengan permintaan. Jadi kata kuncinya adalah di dalam mengidentifikasi kebutuhan ini. Kebutuhan untuk apa? Memecahkan masalah, atau kebutuhan untuk mencapai suatu kondisi yang ideal. Apa yang dibutuhkan? Sampai sini mungkin ada yang ingin didiskusikan, silakan.